Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Tangsel yang Ibu cintai. Jumpa lagi bersama saya Ibu Titin, pelajaran sejarah wajib kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia ini ada 4. Yang pertama adalah teori Brahmana, yang kedua adalah teori Ksatria, yang ketiga teori Waisya, dan yang keempat adalah teori arus balik. Tapi sebelum itu kita akan belajar tentang sejarah agama Hindu, atau gimana sih agama Hindu itu lahir gitu. Nah, sebenarnya agama Hindu ini lahir dari India, di mana di sana penduduk aslinya yaitu bangsa Dravida. Bangsa Dravida ini mempunyai ciri fisik yang misalnya seperti rambutnya hitam, kemudian hidungnya agak pesek, kemudian kulitnya hitam. Kemudian setelah beberapa waktu atau ke depan kemudian datanglah bangsa Arya. Bangsa Arya ini bangsa yang memiliki ciri-ciri fisik yang cukup berbeda dengan bangsa Dravida ini. Contohnya misalnya dia kulitnya putih, perawakannya tinggi, hidungnya mancung dan sebagainya, sehingga bangsa Arya ini kemudian lama kelamaan dia merasa menjadi bangsa yang paling unggul gitu. Nah, karena kedatangan bangsa Arya ini, maka nanti terjadilah sebuah sinkretisme atau percampuran kebudayaan antara kebudayaan bangsa asli, bangsa Dravida, dengan kebudayaan bangsa Arya yang nanti akan mewujudkan bentuk agama Hindu. Nah, kemudian dalam bidang sosialnya di sini bangsa Arya nanti kemudian menguasai di India sana. Mereka menciptakan sebuah sistem kasta. Ini bertujuan untuk memurnikan ras Arya agar tidak bercampur dengan bangsa Dravida. Nah, sistem kasta di India ini atau di agama Hindu yang kita kenal sekarang ini ada 5. Yang pertama kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini kasta yang paling atas, yaitu diduduki oleh para pendeta. Kemudian yang kedua adalah kasta Ksatria. Ini diduduki oleh para bangsawan, raja-raja, prajurit. Kemudian yang ketiga adalah kasta Waisya. Ini diduduki oleh para pedagang dan pegawai. Dan yang terakhir atau terendah adalah kasta Sudra atau rakyat biasa, atau bisa juga disebut dengan rakyat jelata. Nah, kemudian perkembangan agama Hindu ini terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Nah, itu sejarah dari lahirnya agama Hindu. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah lahirnya agama Buddha. Tokohnya siapa sih kalau kita berbicara tentang agama Buddha? Tokohnya tentunya adalah Siddhartha Gautama, atau biasa disebut juga Pangeran Siddhartha dulunya ya. Agama Buddha ini juga lahir di India sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Tokohnya Pangeran Siddhartha atau Siddhartha Gautama, ini putra Raja Sudodana dari kerajaan Asoka di Kapilawastu ya. Kemudian Pangeran Siddhartha melakukan semedi di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Setelah berhasil menemukan pencerahan, kemudian dia menjadi Sang Buddha pada usia 35 tahun dan mulai menyebarkan ajarannya pertama kali di Sanat. Kemudian sepeninggal Buddha, lalu pengikutnya ini menyebarkan ajaran Sang Buddha ini
dalam sebuah kitab atau dibukukan dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Suci Tripitaka. Nah, agama Buddha ini ada dua aliran. Yang pertama aliran Hinayana atau kendaraan kecil. Yang kedua adalah aliran Mahayana atau kendaraan besar. Itu sekilas tadi sejarah tentang lahirnya agama Hindu dan Buddha. Nah, sekarang kita ke inti, yaitu tentang teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. Sebagaimana kastanya tadi, kasta Brahmana, ini teori Brahmana ini mengatakan bahwa para Brahmana datang dari India ke Indonesia itu karena diundang pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan. Jadi menurut teori Brahmana ini, agama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia itu yang membawa adalah kaum Brahmana atau para pendeta. Gitu. Apa sih tujuannya? Ya, para pendeta itu diundang oleh para raja di raja lokal Indonesia gitu, raja lokal Nusantara untuk melegitimasi kekuasaan. Melegitimasi kekuasaan itu apa? Jadi untuk memperkuat bahwa sang raja ini adalah pemimpin yang harus disembah, harus dipatuhi karena raja dianggap sebagai titisan dewa gitu. Nah, Brahmana ini adalah orang yang bisa menghubungkan antara dunia fana dengan dunia nirwana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teori kesatria. Teori kesatria ini tokoh pendukungnya adalah F.D.K. Bose. Menurut teori kesatria adalah yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah para kesatria atau para prajurit ya. Para prajurit ini prajurit yang merasa jenuh dan ataupun kalah dalam sebuah perang di India, kemudian meninggalkan India dan akhirnya sampai di wilayah Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah teori Vaishya ya. Teori Vaishya, tokoh pendukungnya adalah N.J. Krum. Menurut teori Vaishya ini, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India ya, yang kemudian mereka menikah dengan penduduk pribumi. Jadi mereka sambil berdagang dari India ke Indonesia, melakukan perdagangan, kemudian melakukan interaksi, menikah dan sambil menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik ini didukung oleh G. Jodis. Ini mengatakan bahwa bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Kemudian sekembalinya dari India mereka membawa pengetahuan agama Hindu-Buddha itu kemudian menyebarkan di Indonesia. Jadi teori arus balik ini mementingkan peran bangsa Indonesia sendiri terhadap proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi orang Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu dan Buddha, kemudian dia balik lagi ke Indonesia setelah mereka pandai, setelah mereka berhasil menguasai ilmu itu, kemudian mereka balik ke Indonesia lalu menyebarkannya di Indonesia. Nah, tetapi dari masing-masing teori ini sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan. Sekarang kita ulas satu-satu. Misalnya yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini kelebihannya adalah karena tentunya seorang pendeta adalah orang yang benar-benar paham mengenai ajaran agama Hindu dan Buddha. Tetapi kekurangannya adalah teori Brahmana itu ada anggapan bahwa para Brahmana, para pendeta itu ilmunya akan hilang atau pengetahuannya akan hilang, kekastaannya akan hilang ketika dia menyeberangi lautan. Nah, dari India ke Indonesia pasti menyeberang lautan, maka tidak mungkin seorang Brahmana mau kehilangan
kastanya atau ilmunya, karena diundang oleh pemimpin Indonesia untuk melegitimasi kekuasaan. Tapi mungkin bisa saja terjadi bahwa Brahmana mungkin bisa saja ke Indonesia untuk melegitimasi kekuasaan, karena masing-masing teori punya bukti yang kuat. Kemudian yang teori kesatria ini kelebihannya adalah tadi di India terjadi perang, kemudian para prajurit merasa jenuh, lalu mereka pergi ke luar wilayah India sampailah ke wilayah Indonesia. Tapi kekurangannya adalah teori tidak ada bukti yang mendukung gitu, tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa golongan kesatria ini, para prajurit ini menginjakkan kaki ke Indonesia dan sekaligus menyebarkan agama Hindu-Buddha. Sedangkan teori Waisya ini kelebihannya tentu karena memang peran pedagang pada saat itu, perdagangan di India dan antara India dan Indonesia cukup erat gitu, cukup ramai, sehingga ya teori ini sangat kuat gitu. Tetapi kekurangannya adalah mungkinkah para pedagang mempunyai pengalaman yang cukup dalam mengenai agama Hindu-Buddha ini gitu. Kemudian teori arus balik ini kekuatannya atau kelebihannya adalah tadi bahwa mementingkan peran bangsa Indonesia sendiri gitu. Bangsa Indonesia itu aktif gitu, dari Indonesia ke India untuk menuntut ilmu Hindu dan Buddha, kemudian pandai menyebarkan agamanya di Indonesia. Tapi kekurangannya adalah ada yang mengatakan bahwa orang Indonesia tidak seaktif itu pada saat dulu gitu, zaman dulu. Nah, itu Ibu rasa tadi kita sudah belajar tentang sejarah agama Hindu, sejarah agama Buddha secara singkat, kemudian teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia yang tadi ada 4. Yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori kesatria, yang ketiga teori Waisya, dan yang terakhir adalah teori arus balik. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Kita berjumpa lagi pada materi yang selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.